Award di LPDP yang sudah hadir pada siang hari yang berbahagia ini untuk menyaksikan kegiatan kita secara daring. Sungguh luar biasa, teknologi dapat mendekatkan kita yang jauh. Saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2022, hadir di Zoom Meeting Kelurahan LPDP UPI dalam acara Silaturahim Kelurahan LPDP UPI 8.0 dengan Mata Garuda Jawa Barat dengan tema Upgrading Self-Leadership, Award di LPDP Universitas Pendidikan Indonesia. Semua ada, semua bisa. Selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang dengan Mata Garuda Jawa Barat, serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu, menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semua akan dikupas secara tajam, setajam mulut netizen. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini. Halo Awardi, apa kabar? Halo Awardi. Alhamdulillah, kabar baik Kang Felix. Alhamdulillah, terima kasih. Enak ya libur 3 bulan. Aduh, pasti teman-teman udah nggak sabar ya pengen masuk kuliah lagi. Setelah libur 3 bulan, udah nggak sabar pengen masuk kuliah lagi. Oke teman-teman, tak berpanjang-panjang kala, mungkin teman-teman udah nggak sabar untuk mendengarkan rangkaian demi rangkaian acara kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu Mata Garuda Jawa Barat dan rekan-rekan Award di LPDP, acara akan kita mulai. Saya akan membacakan rundown kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LPDP. Yang berikutnya, laporan dari Ketua Panitia. Berikutnya, kata sambutan dari Lurah LPDP UPI 8.0. Berikutnya, kata sambutan dari Ketua Mata Garuda Jawa Barat. Berikutnya, pemberian kenang-kenangan kepada Mata Garuda Jawa Barat. Berikutnya, pembacaan doa. Acara selanjutnya, penyampaian materi dari Mata Garuda Jawa Barat. Acara berikutnya, sesi tanya jawab dan sharing pengalaman. Acara berikutnya, pemberian sertifikat kepada pemateri. Acara selanjutnya, ice breaking, dan ditutup oleh closing oleh MC. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, semangat membangun negeri itulah tagline yang selalu kita junjung tinggi untuk terus berkontribusi kepada negeri. Untuk menambah semangat dan rasa cinta tanah air kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LPDP. Kepada operator, dipersilahkan. Kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila,
Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan Kia siap berkarya, beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, terima kasih. Baik, akan teteh semua, kita masuk ke acara berikutnya, tapi sebelum itu saya ingin berpantun terlebih dahulu. Kapal berlayar di Laut Jawa, pergi memancing di rawa-rawa. Kita masuk ke acara selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia. Kepada Kang Dwi, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih, suara saya terdengar jelas kan? Sudah terjelas dengan baik, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Yang terhormat Ketua Mata Garuda Jawa Barat, Kang Abdillah. Yang kami hormati, Ketua Komunitas OLD LPDP UPI, Kelurahan 8.0, abang saya, Bang Ahmad Rizaldi. Yang kami hormati, narasumber inspiratif kita, Mbak Amalisli Musyafiani. Yang kami hormati, rekan-rekan pengurus dan senior saya, sahabat saya, dan teman-teman saya, OLD LPDP UPI, Kelurahan 8.0, serta hadirnya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat dipertemukan jadi satu kesatuan keluarga besar, OLD beasiswa LPDP, dan dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pertama-tama, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara silaturahmi ini, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan siang hari ini. Kehadiran teman-teman saat ini sesungguhnya memberikan rasa bangga, sukacita, dan merasa mendapat penghargaan yang cukup. Dan sesuatu yang spesial bagi kami atas usaha panitia dalam penyelenggaraan ini yang telah dipersiapkan semenjak beberapa waktu yang lalu. Silaturahmi ini berangkat dan terilhami dari pemikiran tokoh paling berpengaruh di dunia. Beliau adalah Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan betapa pentingnya menjalin tali silaturahmi, sebagaimana dikutip dari buku ensiklopedia Amal Salih 4 oleh Tim Afna. Salah satu manfaat menjalin silaturahmi adalah dapat memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Dalam hadis lainnya, Rasulullah juga menjelaskan bahwa silaturahmi adalah salah satu petanda keimanan. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga silaturahmi. Allah sangat membenci dari mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Pentingnya dan mendekatkan kita kepada surga telah. Seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari pernah bercerita bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka?" Lalu Rasulullah menjawab, "Yang pertama, engkau menyembah Allah dan tidak. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat, dan yang keempat adalah menyambung tali silaturahmi." Dalam konsep yang lebih luas, menyambung silaturahmi juga bermakna mendekatkan agama. Silaturahmi adalah ajaran agama yang menunjukkan pentingnya hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami berharap hubungan kekeluargaan, kolaborasi, dan kerjasama antara Kelurahan OLD LPDP UPI dan Mata Garuda Jawa Barat semakin erat terjalin. Teman-teman yang berbahagia, kegiatan silaturahmi ini diikuti oleh seluruh OLD LPDP UPI dan pengurus serta anggota Mata Garuda Jawa Barat. Semoga silaturahmi ini mendatangkan keberkahan, kebermanfaatan, dan kebaikan bagi kita semua. Saya, mewakili panitia penyelenggara, mohon maaf jika sekiranya selama penyelenggaraan kegiatan ini
terdapat kekurangan dan kehilafan ataupun hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Teman-teman telah hadir dan meluangkan waktu. Terima kasih kepada teman-teman panitia, kalian sangat luar biasa. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan pantun yang saya dedikasikan khusus untuk teman-teman semua. Mari kita pergi mengaji Quran setiap hari. Mari kita bersilaturahmi agar hidup semakin berarti. Keliling Bandung membawa tali diikat di ujung paku. Valuasi ski melalui silaturahmi, LPDP UPI dan MG Jabar semakin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk laporannya, Kang Dwi. Semoga silaturahim ini bisa kita lanjutkan dengan kolaborasi yang luar biasa antara LPDP UPI dengan Mata Garuda Jawa Barat dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tadi Kang Dwi sudah menutup dengan pantun, saya nggak mau kalah juga dong. Saya juga bakal melanjutkan acara berikutnya dengan pantun. Saya punya koleksi pantun yang banyak nih, Kang Dwi. Merah-merah buah delima, putih-putih bunga melati. Kita masuk ke acara selanjutnya, kata sambutan dari Lurah Kelurahan LPDP UPI. Kepada Kang Ahmad Rizaldi, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Kang Felix yang selalu semangat di setiap kegiatan kelurahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Salam kelurahan dinamis. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Mata Garuda Jawa Barat, Kang Abdillah, yang hari ini juga saya lihat sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati ada Teh Amrizni selaku pemateri kita pada hari ini. Kemudian yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan silaturahmi bersama Mata Garuda Jawa Barat yang diinisiasi langsung oleh divisi eksternal, dan yang saya banggakan seluruh URD LPDP UPI yang sudah bersedia gabung pada kegiatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, karena pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul walaupun masih secara virtual begitu ya. Dan hari ini juga suasana Bandung sepertinya hujan, ditambah lagi weekend gitu. Tapi teman-teman masih semangat gitu ya. Kemudian juga selawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kita selalu bersolawat, harapannya bisa mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Jadi akang teteh semua, kegiatan ini seperti yang saya sampaikan diinisiasi oleh divisi eksternal bersilaturahmi dengan Mata Garuda Jawa Barat yang mengusung tema Upgrading Self Leadership di LPDP UPI. Nah, tadi itu Kang Dwi sudah menjelaskan gitu terkait silaturahmi. Hari ini juga kita akan mendapatkan insight serta materi terkait leadership nih dari Akang Teteh Mata Garuda Jawa Barat gitu. Yang mana kita ketahui bahwa leadership itu sangat berdekatan ya dengan misinya LPDP, yaitu mempersiapkan pemimpin masa depan dari putra-putri terbaik di Indonesia gitu. Jadi Kelurahan LPDP UPI 8.0 berpikir bahwa kegiatan ini berdampak positif begitu ya kepada seluruh ORD untuk bisa belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya di Mata Garuda. Semoga kegiatan ini nantinya bisa memberikan insight serta pengetahuan baru kepada kita terkait kepemimpinan begitu. Senang sekali rasanya ya kita bisa akhirnya Garuda Jawa Barat begitu. Semoga ini juga menjadi langkah yang baik ya, langkah awal yang baik untuk kita bisa terus bersih gitu. Karena kedekatan antara kelurahan dan Mata Garuda seharusnya bisa terjalin dengan baik begitu.
Dan alhamdulillahnya pandemi juga sekarang sudah berangsur membaik. Semoga kedepannya kita bisa membuat satu kegiatan yang offline begitu, berkolaborasi antara kelurahan LPDP UPI 8.0 dengan Mata Garuda Jawa Barat. Harapannya seperti itu. Ini demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Abdillah dan Teh Amarizni karena di hari weekend masih tetap menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dan sharing dengan Kelurahan LPDP UPI 8.0. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rijal yang telah memberi kata sambutan kita dan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Sedikit informasi kepada Kang Rijal, kepada Ketua Mata Garuda Jawa Barat Kang Abdillah, dan juga kepada pemateri kita pada hari ini, Teh Amarisni dan juga teman-teman. Hari ini audiens kita bukan hanya dari awardee yang sudah bergabung ya di UPI, tapi juga sudah bergabung kepada kita calon-calon mahasiswa baru dari Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk mencari PK dan juga mempersiapkan dirinya untuk masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi saya harapkan kepada teman-teman lebih semangat lagi nanti dan juga semoga ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang bakal masuk ke UPI. Inilah keluarga LPDP UPI, seperti itu. Nah, nggak afdol rasanya kalau tadi di awal untuk laporan ketua panitia sudah saya buka dengan pantun, kata sambutan dari Lurah LPDP UPI sudah saya buka dengan pantun, saya bakal buka acara selanjutnya dengan pantun juga. Nah, teman-teman boleh sambut dengan cakep ya, biar agak lebih rame. Jalan-jalan ke Jakarta. Mantep. Sungguh sedap makan ketupat. Dari Ketua Mata Garuda Jawa Barat, kepada Kang Abdillah MA dipersilakan dengan segala hormat. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya jelas? Waalaikumsalam. Jelas Kang, jelas. Oke, baik. Terima kasih Kang Rijaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya ini. Selamat pagi. Ya. Semangatnya tetap pagi ya. Salam semuanya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ketua Kelurahan UPI 8.0 sekarang ya Kang Rijaldi ya, dan juga kawan-kawan semuanya, pengurus dan juga MC yang sangat luar biasa ini yang tadinya agak ngantuk jadi sangat luar biasa ini ya Kang Felix ya. Terima kasih Kang Rijaldi dan juga seluruh pengurus Kelurahan UPI 8.0 yang sudah berkenan mengundang kami dari Mata Garuda Jawa Barat, dan tentu ini adalah hal yang harus dilakukan dan perlu dikembangkan bukan hanya oleh Kelurahan UPI tetapi juga oleh kelurahan yang lainnya yang ada. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi banyak juga Kang Rijaldi dengan kawan-kawan kelurahan yang sudah ada di grup. Kita ada koordinasi Mata Garuda dengan kelurahan ya. Kita ada ketua dari UPI, ketua dari Unpad, ketua dari IPB dan UI. Dan nanti kita akan mengadakan, mudah-mudahan kita bisa mengadakan kegiatan yang positif untuk perkembangan kelurahan dan juga Mata Garuda Jawa Barat. Kawan-kawan semuanya, saya tentu sangat berterima kasih dan juga sangat bahagia sekali karena telah diundang dan diakui oleh Kelurahan UPI untuk memberikan sambutan. Sebenarnya kalau istilahnya bukan sambutan lah, ini mungkin sebagai bentuk saya hadir di sini juga untuk merekatkan silaturahim sebagaimana sesuai dengan temanya, silaturahim Wardi bersama Mata Garuda LPDP Jawa Barat. Kawan-kawan semuanya perlu diketahui bahwa Mata Garuda Jawa Barat itu
memiliki 43 pengurus, yang dimana susunannya adalah ketua, kemudian sekjen yang tentu nanti akan berikan materi, itu adalah sekjen kami di Mata Garuda, Teh Amar ini. Kemudian kita juga punya kesekretariatan divisi di bawahnya, dan totalnya 43 orang untuk pengurus Jawa Barat. Sebenarnya ini sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Misalnya Yogyakarta itu memiliki kurang lebih 100-an lebih pengurus Mata Garuda Jogja itu. Kita sebenarnya alumni dan juga penerima LPDP terbanyak di Indonesia. Alumninya mungkin sekarang sudah hampir 3.000-an. Kemudian yang ongoing itu sampai, ya kalau di total sama yang ongoing itu sudah 6.000 lebihan sampai 7.000 mungkin untuk di tahun 2022 ini. Kawan-kawan semuanya, kita dari MJ Jawa Barat itu 43 orang pengurus sebanyak itu, dan mungkin di 2 tahun, dan ini adalah detik terakhir Kang Arjaldi, karena kami di Mata Garuda menjabat itu karena saya adalah ketua kedua 2.0, yang pertama adalah Kang Gilang, kemudian saya 2020 sampai 2022. Jadi pas saya naik itu sudah COVID, dan sampai sekarang masih COVID ya. Masih COVID, dan mudah-mudahan COVID agak mereda lah. Sekarang sudah mereda, dan kemarin kita mengadakan berbagai kegiatan offline. Kemarin Kang Jaldi juga kita mengadakan massive action ya. Sudah bisa offline, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan offline lainnya. Insya Allah juga nih Mata Garuda Jawa Barat akan mengadakan Direktur Cup, pesertanya dari 4 kelurahan, UI, UPI, UNPAD, dan IPB, ITB dan UPI, UI, UNPAD dan ITB ya. IPB, semua kampus yang ada di Jawa Barat ini akan kami undang untuk mengikuti Direktur Cup. Ya, ini juga bentuk silaturahim yang sengaja diinisiasi oleh kami untuk merekatkan silaturahim antar kelurahan, antar URDI, antar alumni yang berada di Jawa Barat. Tentu kami dari Jawa Barat berharap nanti teman-teman semuanya bisa berpartisipasi dan menyiapkan tim terbaiknya, Kang Rijaldi ini. Nanti kita ada badminton, ada e-sport, dan saya rasa ini kawan-kawan sudah sangat luar biasa kalau soal tenaga-tenaga muda biasanya ini di usia 25-an lah ya. Mungkin itu ke kawan-kawan semuanya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kawan-kawan semuanya, kawan-kawan kelurahan UPI yang sudah mengundang, dan juga ini temanya silaturahim URDI bersama Mata Garuda Jawa Barat. Tentu ini harus ada kerekatan, bukan tidak berakhir di sini, tapi mungkin nanti ke depannya ini terus direkatkan untuk mengadakan berbagai kegiatan secara bersama gitu. Kemarin juga kita akan akan bertemu dengan Pak Gubernur yang mengumpulkan teman-teman semuanya kelurahan untuk memberikan masukan-masukan apa kegiatan yang kiranya positif untuk pengembangan masyarakat di Jawa Barat. Nah, itu salah satunya mungkin nanti bisa terus dikembangkan, mungkin tidak berakhir di saya. Kalau saya selesai di Agustus ini, mungkin nanti bisa terus dilanjutkan dengan ketua-ketua berikutnya. Tentu kami dari Mata Garuda Jawa Barat sangat membutuhkan bantuan dari kelurahan terlibat dalam berbagai kepanitiaan, karena seperti diketahui bahwa banyak pengurus Mata Garuda itu kan alumni. Nah, nanti akan dialami juga oleh kawan-kawan semuanya. Kalau sudah jadi alumni itu sangat luar biasa. Banyak kesibukan yang tentu itu menjadi prioritasnya ketimbang di LPD di Mata Garuda. Jadi kami tentu dari Mata Garuda sangat membutuhkan bantuan untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak. Tentu kami akan menghubungi kelurahan-kelurahan yang hari ini sangat mencoba untuk menjalin silaturahim dengan Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kang Abdillah yang telah memberikan kata sambutannya.
Semoga silaturahmi ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi awal dari kita untuk berkolaborasi dan berkontribusi dan bersinergi kepada negeri, terutama mengikuti Direktur KAP yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, tenang aja Kang Abdillah, Kelurahan LPDP UPI ini sudah qualified ya untuk tanding dengan kelurahan-kelurahan lainnya. Nah, apalagi kami tuh punya lurah yang luar biasa, siap ready, siap tempur untuk menyemangati kami anggota-anggotanya. Jadi tolong nanti Kang Abdillah disampaikan ke kelurahan lain, hati-hati dengan kelurahan LPDP UPI. Iya. Oke. Nah, sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami ada sedikit kenang-kenangan dari award di LPDP UPI berupa sertifikat kepada Mata Garuda Jawa Barat. Dalam hal ini akan diberikan oleh Lurah Kelurahan LPDP UPI 8.0 kepada Ketua Mata Garuda Jawa Barat. Kepada operator mohon ditampilkan dan didokumentasikan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Semoga ini menjadi langkah awal untuk menjalin silaturahim dan kerjasama bareng dengan Mata Garuda Jawa Barat depannya. Siap, Kang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Abdillah. Nah, teman-teman semua, nggak Abdul rasanya kalau kita tidak ikut berdokumentasi bersama ya, bersama Ketua Mata Garuda Jawa Barat pada siang hari yang berbahagia ini, karena jarang-jarang kita bisa berdokumentasi bersama ya. Jadi teman-teman saya harapkan untuk on-cam kamera dan ambil posisi terbaiknya, gaya luar biasanya untuk kita foto sesi bersama di kesempatan kali ini. Boleh teman-teman, Kang Abdillah dan juga Pak kita untuk on kamera. Kang Fedik, mohon maaf ya kalau tadi saya memberikan layarnya soalnya sedang di rumah sakit. Saya nyalakan dia untuk foto ya. Ya, boleh Kang. Nah, teman-teman yang lain juga boleh dinyalakan fitur kameranya agar kita ambil sesi dokumentasi. Kepada operator boleh diambil sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih Kang Felix. Di sini ada 2 slide ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Felix. Oke, terima kasih Teniken selaku operator kita pada hari ini yang luar biasa dan juga Tesari ya. Sangat-sangat luar biasa. Kita masuk ke acara berikutnya. Baik, Akang Teteh, Mata Garuda Jawa Barat, dan para awardee LPDP, Kelurahan LPDP UPI 8.0 untuk mendapatkan berkah pada kegiatan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Dalam hal ini akan dipandu oleh Kang Syahidul Kirom. Kepada Kang Syahidul Kirom dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk yang Muslim, izinkan saya untuk memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini kami berkumpul di Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi dan sharing session. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang bernilai ibadah di sisi-Mu, dan jadikan pula perkumpulan hari ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, kuatkan pundak kami, ikhlaskan hati kami, sehingga mampu kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan. Ya Allah ya Wahid, perkuatkan persatuan kami, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Wujudkanlah rasa kasih sayang, keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan kekompakan dalam diri kami. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Mujib, Engkaulah yang Maha memperkenankan doa, maka kami mohon kabulkanlah semua doa dan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang telah membawakan doa pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dikabulkan dan menjadi berkat pada acara kita siang hari ini. Kita masuk ke acara berikutnya. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka biar kita lebih sayang dan mana tahu dapat jodoh, saya punya pantun untuk teman-teman. Berakit-rakit ke hulu. Kok diam? Jawab dong. Berakit-rakit ke hulu. Cakep. Kurang semangat. Berakit-rakit ke hulu. Cakep. Berenang-renang ke tepian. Cakep. Mari kita berangkat ke penghulu daripada kita cuma temenan. Bukan ya. Jadi pada pertemuan silaturahim ini kami ingin memperkenalkan kepengurusan Kelurahan LPDP UPI 8.0 kepada Mata Garuda Jawa Barat. Karena tadi di awal dalam kata sambutannya Ketua Mata Garuda Jawa Barat sudah menjelaskan bagaimana strukturalnya. Nah, sekarang gantian kami yang akan menyampaikan struktural kepengurusan dari Kelurahan LPDP UPI 8.0. Kepada Teh Mursida dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Kang Felix. Sebelumnya saya mau cek sound, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar Teh Mursida? Iya baik, terima kasih Kang Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Mata Garuda Jawa Barat, yang kami hormati Lurah Komunitas Awardi LPDP UPI Kelurahan 8.0, Kang Ahmad Rizaldi, kemudian yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini ada Mbak Amarizni, kemudian yang kami hormati rekan-rekan pengurus dan anggota Mata Garuda Jawa Barat, serta senior saya, teman-teman semuanya Awardi LPDP UPI Kelurahan 8.0. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat dipertemukan di dalam acara kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Baiklah, rekan-rekan semuanya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Mursida dari Divisi Eksternal Kelurahan LPDP UPI, yang pada siang hari ini saya akan memperkenalkan seluruh jajaran kepengurusan Kelurahan LPDP UPI 8.0. Bisa digeser ke bawah, operator? Sepertinya salah file ya. Mohon diganti. Kita tunggu dulu ya. Baik. Boleh digeser ke bawah, operator? Baik, terima kasih. Saya akan membacakannya. Untuk Lurah ada Kang Ahmad Rizaldi, Prodi Pendidikan Masyarakat. Sekretaris 1, Aswin, Prodi Pendidikan Matematika. Sekretaris 2, Vina Robiah Adawiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling. Bendahara 1, Suci Indah Putri,
Prodi Pendidikan IPA. Bendahara 2, Bendahara 2 Permata Citra, Prodi Pendidikan Masyarakat. Untuk divisi eksternal, yang pertama ada Aulia Rizky, jabatan Ketua Divisi Prodi Administrasi Pendidikan. Yang kedua, Mia Rosmalisa Dewi, jabatan Sekretaris Prodi Pengembangan Kurikulum. Yang ketiga, Ahbi Madia Ningrum, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang keempat, Alvin Anwar, jabatan Anggota Prodi Pengembangan Kurikulum. Yang kelima, Ika Dian Lestari, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang keenam, Kristina Monica Samosir, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang ketujuh, Melvika Anggraini, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya kita pindah ke divisi eksternal. Yang pertama ada Felix Rimba, jabatan Ketua Divisi Prodi Pendidikan Geografi. Yang kedua ada Ane Febrianti, jabatan Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika. Yang ketiga, Mursida, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang keempat, Dwi Hermawan, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Yang kelima, Fadil Ramadan, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang keenam, Ima Siti Masito, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda. Selanjutnya ada divisi pengembangan diri. Yang pertama ada Riana Tambunan, jabatan Ketua Divisi Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Yang kedua, Nor Hasana, jabatan Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang ketiga, Ernawati, jabatan Anggota Prodi Manajemen. Yang keempat ada Chelsea Arianti, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang kelima, Novi Anggraini, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Yang keenam, ada Hesti Triwigati, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk divisi pengabdian pada masyarakat, yang pertama ada Sandi Jember Wijaya, jabatan Ketua Divisi Prodi Pendidikan Seni. Yang kedua, Fadli Agus Triansyah, jabatan Sekretaris Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang ketiga ada Nur Huda, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang keempat ada Rini Melani, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang kelima ada Erna Dwi Jayanti, jabatan Anggota Prodi Pendidikan. 6 ada Agus, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang ketujuh ada Yuki Putri Erdianti, jabatan Anggota Prodi Bimbingan dan Konseling. Untuk divisi Infokom, yang pertama ada Surya Kurniawan, jabatan Ketua Divisi Prodi Pendidikan Matematika. Yang kedua, Niken Sofiana Dewi, jabatan Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika. Yang ketiga, Cynthia Desti Octavia, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Kimia. Yang keempat, Sri Ilham Wardani, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Dasar. Yang kelima, Elmawati, jabatan Anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang keenam, Nadiatun
Firda, jabatan anggota Prodi Pendidikan Matematika. Untuk divisi olahraga, yang pertama ada Faisal Alam, jabatan Ketua Divisi Prodi Pendidikan Dasar. Yang kedua, Muhammad Syahidul Kirom, jabatan Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika. Yang ketiga, Muhammad Hidayatul Ridho, jabatan anggota Prodi Pendidikan Matematika. Yang keempat ada Jam'an Fahmi, jabatan anggota Prodi Pendidikan Kimia. Yang kelima ada Sri Rahayu, jabatan anggota Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Yang keenam ada Nia Kania, jabatan anggota Prodi Pendidikan Matematika. Demikianlah seluruh jajaran kepengurusan Kelurahan LPDP UPI 8.0. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Teh Mursida yang telah menyampaikan dan juga memperkenalkan struktural kepengurusan Kelurahan LPDP UPI 8.0. Semoga setelah diperkenalkannya struktur kepengurusan dari Kelurahan LPDP 8.0 ini, Mata Garuda Jawa Barat dan teman-teman semua dapat lebih kenal dan juga dapat lebih bisa bertegur sapa nantinya ketika jumpa di jalan gitu kan, walaupun tidak tahu yang mana mukanya tapi setidaknya pernah jumpa saja gitu. Nah, baik teman-teman semua, kita masuk ke acara berikutnya. Tanpa inspirasi, kita tidak akan bisa membuat sensasi dengan prestasi. Walt Disney. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar inspirasi, pengalaman, dan penyampaian materi oleh Mata Garuda Jawa Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekjen Mata Garuda Jawa Barat, Teh Amarisni Mosyaftiani MSI IALY, Serbit. Kepada Teh Amarisni, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pada Kang Felix. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa membawa acara hari ini. Terima kasih kepada Ketua Panitia Mas Dwi dan juga Ketua Awardi LPDP UPI yang sangat saya hormati, Mas Ahmad, dan juga terima kasih juga sebenarnya ini request dari Kang Abdillah sebagai ketua untuk support juga hadir di sini. Terima kasih banyak Kang Abdillah. Tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja ya, karena katanya disuruh sharing begitu oleh Kang Abdillah begitu. Jadi nanti kita mungkin coba melihat dan ya saya bercerita saja apa yang bisa menjadi semangat juga untuk nanti ini bagaimana leadership ini di komunitas UPI dan juga bagi teman-teman di dunia luar gitu, bagaimana kita bisa membawa diri sebagai alumni awardi dan alumni LPDP begitu. Nah, dengan judul leadership ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa memperkuat kapasitas diri kita untuk meningkatkan kepemimpinan kita yang kuat begitu. Dan saya mungkin akan lebih banyak merefleksikan ini dari pengalaman saya sebelumnya sebagai awardi LPDP 15. Kalau dibilang udah cukup lama juga sih ya. Nah, jadi salam kenal, saya Amarisni Mosyaftiani, bisa dibilang Amar. Saya arsitek landscape architect, dan juga CEO Rimbun Landscape. Dan juga Servitnya ini sebenarnya saya dapat sertifikasi karena ada tes dan sebagainya dari Society for Ecological Restoration. Dan ini pendidikan secara singkat, serta pekerjaan-pekerjaan yang relate dengan saya begitu. Jadi kebetulan dari IPB, arsitektur lanskap, tapi sebenarnya saya cinta UPI karena mertua saya juga dari UPI begitu, dan juga dan sangat dedikasi sekali gitu dalam bagaimana seorang edukator dan juga alumni-alumni yang dihasilkan dari UPI ini benar-benar
kuat dan berintegritas, dan itu juga jadi saya mengagumi sosok ayah mertua saya itu juga sebagai lulusan UPI ya, bagian olahraga ya, ada ya kalau nggak salah ya. Nah itu dia. Nah itu juga yang mendasari saya juga, sangat bagus sekali saat saya diminta untuk bisa bersilaturahmi dengan teman-teman awardi UPI, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali untuk saling mengenal begitu. Dan kebetulan juga sebenarnya saya orang Bandung begitu, cuman S1-nya juga di UGM, jadi Yogyakarta saya jadi melihat dulu lingkungan-lingkungan di Jawa Tengah dan Yogyakarta begitu ya. Dan itu beberapa proyek mungkin yang sebenarnya saya tidak percaya sebelumnya bahwa apakah awardi, misalnya kan ada yang bilang, dalam negeri gimana gitu ya, tapi kita buktikan kalau misalnya kita juga bisa gitu berkompetisi dan juga bisa punya integritas dan kualitas yang tidak kalah dengan siapapun di luar sana begitu. Jadi, could I survive the uncertainties to gain self-capacity? Bisa nggak sih kita survive gitu ya untuk hidup di dalam ketidakpastian sekarang ini karena pandemi, terus juga bagaimana nih kita tuh kayak apakah ya banyak kesempatan di rumah aja, terus juga online gitu kuliahnya, dan itu tuh jadi kayak kita atau malah sebaliknya begitu. Nah ini jadi mungkin pertanyaan, apakah kita bisa survive, dan ini menjadi tantangan juga bagi kita untuk bagaimana kita bisa benar-benar mengatasi tantangan ini dengan baik gitu. Nah, kebetulan cerita flashback 2015 begitu, sanggup gaya saya gitu jadi award di LPDP begitu, walaupun misalnya dengan kondisi ternyata saya sudah menikah gitu, mungkin banyak juga awardee yang sudah menikah juga, terus juga saya rasa skill belum mumpuni, jurusan kuliah berbeda gitu ya. Kemudian pas waktu itu saya juga lagi hamil 7 sampai 9 bulan, jadi pas masuk 7 bulan terus mau UTS tuh semester pertama itu hamil 9 bulan. Nah, gimana tuh mikirnya, bisa cuti nggak? LPDP nggak bisa cuti nih gitu. Jadi kan agak bingung juga, terus ya udah akhirnya Depok Darmaga karena suami saya kerja di Jakarta, jadi saya stay di Depok dan bolak-balik ya lumayan 1,5 jam 1,5 jam atau 2 jam sekali jalan ya. Nah itu, tapi dari situ saya coba menguatkan niat dan bagaimana kita bisa berperan sebagai mahasiswa, warga dunia, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri gitu. Bagaimana kita bisa memperkuat peran-peran kita, karena gitu. Mau nggak mau kita harus bisa mengatasi itu, dan tinggal respon kita bagaimana caranya untuk mengatasi bahwa kita bisa berperan di semua lini begitu, dengan ya keterbatasan kita, tapi ternyata sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kita bisa kita bisa mengatasinya dan kita bisa menjalaninya begitu. Nah, tuntas lulus tepat waktu nih. Jangan-jangan ini tuh misalnya ada yang nggak mau jadi pengurus award di LPDP UPI karena nanti takut nggak lulus tepat waktu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Harusnya malah justru jadi pengurus LPDP UPI itu jadi semangat untuk punya circle yang ayo kita lulus tepat waktu, tapi kita juga aktif di kepengurusan LPDP UPI gitu ya. Karena jangan lupa lulus tepat waktu itu juga perlu jadi orang yang berkualitas ya, lulus dengan berkualitas gitu. Sebenarnya apa kuncinya adalah strategi atau life plan adalah kunci gitu. Jadi aktif dimanapun prioritas pasti berubah gitu ya. Misalnya pendidikan
kuliah nih yang paling prioritas tentu gitu. Tapi jangan lupa juga kapasitas diri ini berkembang bukan hanya dari kuliah, tapi juga dari bagaimana interaksi kita di dalam organisasi, ikut organisasi award di LPDP dan sebagainya, ikut MG Jabar begitu. Jadi banyak juga kebetulan teman-teman yang masih kuliah juga ya sebelumnya ikut masuk dalam kepengurusan MG Jabar dan mereka juga sangat sangat bersemangat untuk bisa berkontribusi di MG Jabar begitu. Nah ini kebetulan ya foto-foto bagaimana saya mencoba untuk belajar tuh jangan tanggung-tanggung dari ahlinya langsung gitu. Yang sebelah kanan itu jadi jadi saya ada tesis tentang ekologi sungai dan saya langsung ke Surabaya, Mas Prigi Arisandi yang paling kanan atas, terus juga langsung ke ahlinya di UGM juga Pak Agus Mariono, terus juga saya ikut konferensi ketemu ahli vegetasi dan juga arsitek lanskap gitu untuk bisa ngobrol belajar bagaimana ini, apakah maksudnya saya punya penelitian ini, tesis saya atau misalnya metode-metode saya bisa bagus enggak gitu. Nah itu bisa jadi jalan juga. Jadi belajar langsung dari ahlinya. Jadi kita tahu, oh apakah yang kita lakukan benar atau salah atau ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa insightful untuk kita riset gitu. Jadi selain di dalam rangka peningkatan kepemimpinan itu gaining capacity atau kapasitas diri juga bisa berjalan seiringan karena dengan misalnya kenal dengan untuk misalnya tesis kita ini nanti bisa berlanjut nih ke arah kerjasama organisasi begitu. Jadi saya juga pernah dengan asosiasi vegetasi dunia bekerja sama untuk bisa bikin webinar untuk organisasi di IPB begitu. Jadi ini juga bisa jadi networking untuk kita ke depannya. Ya, nanti insya Allah bisa di-share ya PPT-nya atau PDF-nya begitu menyusul, mohon izin. Nah, jadi kita iya. PPT-nya belum ter-share screen di sini teh. Oh, Masya Allah. Punten. Iya, teh. Aduh, sampai lupa ya. Oh ya, kita ulangi, skip sedikit gitu ya. Oh, ini udah 10 menit. Kita skip sedikit. Aduh, maaf ya. Punten. Ya, jadi tadi ya, punten Mas Felix, Mas Aman, Mas Dwi. Jadi ini, kita skip dulu dari awal, coba lihat. Jadi ini kita gimana untuk strengthen capacity to gain strong leadership. Tadi berbicara tentang, oh ini salam kenal, bisa dipanggil Amar, begitu saya arsitek lanskap. Kemudian juga tadi kita berbicara, ini aktivitas-aktivitas saya di IPB, dan juga saya di UGM. Dan ini juga aktivitas pada saat kuliah juga, dan juga setelah lulus jadi awardee. Kemudian, nah ini tadi, could I survive the uncertainties to gain self-capacity? Apakah kita bisa survive dalam ketidakpastian saat ini gitu ya? Nah, kemudian lanjut. Nah, tadi sanggup gak ya gitu ya? Karena tadi skill belum mumpuni, merasa jurusan kuliah, oh kurang align atau justru sebenarnya aplikasinya begitu, dan kemudian saya kebetulan waktu itu hamil 9 bulan dan juga harus ke Depok, dari Depok Darmaga karena nggak kos gitu, jadi butuh 1,5 jam tadi, 2 jam untuk bolak-balik misalnya, 1 kali jalan tuh 2 jam Depok Darmaga. Nah ini tadi bagaimana kita berperan sebagai mahasiswa, sebagai rakyat juga, warga dunia, kemudian juga sebagai anak, ibu, dan istri gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa punya kapasitas
melaksanakan peran yang ada semua. Nah tadi ya berbicara tentang tuntas lulus tepat waktu, bukan hanya lulus tepat waktu, tapi juga bagaimana berkualitas, dan itu kuncinya adalah strategi. Life plan adalah kunci bagaimana kita bisa juga seimbang antara kuliah memang jadi prioritas, tapi kita juga jangan lupa bahwa kapasitas diri ini dibangun dari soft skill dan juga interaksi-interaksi kita dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi bagian dari award organisasi kelurahan, award di LPDP UPI, begitu. Bagaimana saya waktu itu mengkonsultasikan riset saya ke ahli sungai, kemudian juga ahli rekayasa sungai, karena saya penelitiannya berkaitan dengan sungai dan vegetasi tanaman, kemudian juga ke ahli lanskap arsitek yang sebelah kiri atas itu dari Singapura dia, terus yang bawah kebetulan kalau ini ya ada konferensi itu biasanya juga LPDP juga mengakomodasi ya biaya konferensi. Nah, itu bisa jadi suatu kesempatan untuk kita bertemu ahlinya. Ini ketemu orang yang mengarang buku textbook waktu saya S1 dan malah ketemu pas S2 begitu. Dan itu bisa jadi kedepannya networking untuk bisa malah mensupport organisasi kita misalnya di Indonesia untuk buat workshop dan sebagainya. Penelitian nanti bisa berlanjut ke dalam konteks-konteks yang lain gitu. Nah, jadi kita perlu recharge growth mindset for self leadership gitu. Dan itu jadi growth mindset itu jadi survival kit for disruptive time. Jadi yang berkembang, fleksibel, terus juga lincah begitu, itu jadi survival kit yang penting gitu ya. Kalau di gunung tuh misalnya kayak Hansaplast, terus pisau, terus juga alat untuk menyalakan api, itu jadi survival kit di gunung ya. Nah ini growth mindset ini untuk jadi survival kit kita saat ini untuk disruptive time, jadi waktu-waktu seperti ini yang penuh dengan ketidakpastian begitu. Nah, intinya dari hal yang saya sampaikan, saya coba cerita, yaitu luruskan niat gitu. Karena kalau kita luruskan niat mau apa, ibadah untuk Tuhan begitu ya, berkontribusi untuk Tuhan karena kita sudah dikasih banyak potensi, sudah dikasih jadi award di LPDP UPI begitu ya. Ini jadi lahan untuk kita berkembang begitu, sehingga meluruskan niat itu menjadi penting karena itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, sehingga Allah akan kuatkan ya, atau Tuhan akan kuatkan bagaimana kita nanti bergerak begitu. Nah, ini salah satu aktivitas-aktivitas ya. Jadi ibu juga bawa anak ke sekolah begitu, terus juga sama keluarga, tapi kita juga aktif juga untuk bisa kontribusi di berbagai konferensi atau jadi panitia, atau juga kita menyumbang gagasan-gagasan untuk kolaborasi dengan stakeholders atau berbagai kepentingan yang lain. Nah, juga di samping kita dalam membangun leadership itu adalah tadi kan gain capacity. Gain capacity itu ya kemampuan diri kita perlu dibangun agar kita juga meningkatkan kepemimpinan diri kita. Nah, ini ya contoh sedikit ini karena bagaimana ini ya coba mungkin ada pesan gitu ya, bukan bermaksud apa-apa tapi jauh lebih bisa berkembang gitu ya. Mungkin ini hanya segelintir saat saya harus menemani anak, tapi juga
saya harus jadi panitia gitu ya. Terus misalnya kemudian ini dapat kesempatan juga untuk dibiayai konferensi, ketemu sama profesor yang paling muda sebelah kiri atas dari Brazil begitu pas saat di Itali, dan itu pas masih kuliah begitu, jadi awardee. Jadi itu jadi semangat juga. Oh, kita bisa nih mahasiswa dalam negeri, alumni dalam negeri ini kualitasnya sama dengan orang-orang alumni yang juga di luar negeri gitu. Jadi nggak ada bedanya, karena kampus mana kita, dimanapun kampus kita sekolah, yang penting itu adalah kitanya, apakah kitanya mau meningkatkan diri menjadi orang yang mampu secara global, menjadi global citizen atau tidak begitu. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan dampak secara lokal ke masyarakat. Semangat itu terus dibangun sampai setelah lulus juga ikut asosiasi, aktif di asosiasi internasional, sehingga publikasinya bisa terus berlanjut gitu. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin masih bisa publikasi padahal lulus sudah 2018 begitu misalnya. Nah, jadi yang penting itu dalam gain capacity untuk strong leadership itu agile salah satunya. Ini yang hanya segelintir dari hal yang bisa kita aplikasikan. Agile itu apa? Kalau menurut ini yang terkenal gitu ya, konsep yang terkenal, ability to outperform the competition and drive growth in new ambiguous situation by learning and adapting when confronted with foreseen and unforeseen circumstances, dilemmas, crisis, and complex problem. Ini kayaknya udah ruwet gitu ya artinya. Intinya ini sekarang kita emang dunia udah ruwet gitu ya, maksudnya sedang ruwet juga gitu kan, pandemi juga antara udah mending tapi ada kabar di sana sini yang kurang nyaman, belum inflasi naik semua harga. Nah, tapi bagaimana kapasitas, ability kita, kemampuan kita untuk tetap berkembang, drive growth dan berkompetisi di dalam dunia yang baru, yang ambigu, yang ya ambigu, dan memang banyak tantangan yang kita nggak kelihatan gitu, unforeseen juga gitu, banyak dilema dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi, kemana arah tujuannya, kita fokus ke situ walaupun banyak dilema, krisis, naik harga, apa segala macam. Tapi gimana kita melihat secuil kesempatan untuk berkembang gitu, untuk berkembang dan mengajak orang lain begitu. Nah, ini agile leadership gitu, salah satunya yang pertama bagaimana untuk modeling learning culture. Jadi agile leader itu belajar terus begitu. Kita mengevaluasi, oh sudah berapa kapasitas saya ya. Oh kalau misalnya karena leadership ini belum tentu, bukan hanya kita sebagai ketua, tapi kita di dalam ruang lingkup masyarakat begitu ya, ruang lingkup masyarakat, ruang lingkup komunitas. Saya sebagai sekjen nggak usah membangun leadership, nggak kayak gitu. Tapi kayak gimana sebagai sekjen juga kita membackup, menginisiasi atau juga mendukung apa-apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan tim begitu dalam ruang lingkup misalnya MG Jabar. Nah, termasuk juga di dalam konteks yang lebih luas. Yang pertama terus belajar, kalau misalnya kita juga kurang paham bisa tanya ya, bahkan yang misalnya lebih tahu yang mungkin kalau secara struktur berbeda begitu. Yang kedua, people over process. Jadi lebih menekankan bagaimana kita berkolaborasi dengan orang-orang, dan juga yang ketiga responding to change. Nah, ini yang kita gimana gercep ya, istilahnya gercep tapi penuh dengan pertimbangan begitu. Dan yang keempat adalah comfortable with uncertainty. Kadang seperti misalnya kita online nih, aduh nggak nyaman online gitu, tapi nggak mau kita harus ya menyamankan diri. Nah, bagaimana kita tetap bisa berkembang dari ketidaknyamanan itu gitu.
Jadi akhirnya be the change gitu, bagaimana kita bisa membangun leadership dari agile gitu, atau agility itu kelincahan kita bagaimana gitu. Dari yang organisasinya tradisional, nunggu disuruh aja deh gitu ya, hingga berubah menjadi agile organization, organisasi yang memang benar-benar lebih ke arah proses dan value gitu. Jadi prosesnya kita bangun bersama, kolaborasi, kerjasama. Oh, ada yang dibantu, gimana prosesnya sehingga nanti sampai kepada tujuan yang memang diharapkan begitu, target yang memang diharapkan. Sehingga bukan hanya dari segi, oh ini saya sebagai apa, tapi lebih dari, oh saya bisa bantu apa begitu. Nah, jadi menempa diri gitu ya. Jadi tadi dari gaining capacity itu untuk menciptakan strong leadership sampai pada akhirnya kita mengembangkan agile organization atau agile leadership, di mana kita perlu kepemimpinan yang lincah begitu. Dan itu perlu ditempa begitu, proses-proses itu perlu ditempa dengan integritas, kualitas, kapasitas begitu, dan kredibilitas gitu. Sehingga ya itu tadi, kita bukan hanya sebagai, ya maksudnya ya kadang suka ada perbedaan begitu ya, tapi kita meyakinkan diri we are internationally quality accepted gitu. Kita secara internasional berkualitas kok gitu. Dan itu bisa banget gitu. Sehingga alhamdulillah juga saya setelah lulus jadi jadi alumni LPDP 2019-nya malah dipilih begitu jadi salah satu IAVS atau International Association Vegetation Science komite dari perwakilan 5 negara begitu. Jadi terpilih juga kerja bareng teman-teman dari Ghana, Italia, Serbia, Argentina, dan sebenarnya itu mereka itu udah PhD semua, udah postdoc gitu kan, tapi sayanya yang master gitu kan, yang masih S2 gitu. Tapi gimana kita ngebangun kepercayaan? Jadi malah kita belajar, oh bagaimana nih kita berinteraksi dengan teman-teman PhD yang ternyata mereka biasa aja gitu, dan mereka sangat-sangat mengayomi ide kita dan kita sama-sama bekerja begitu. Sehingga nanti kepemimpinan itu bisa berkontribusi luas untuk keluarga, daerah, nasional, bahkan global gitu. Ini juga pas di kanan, ini saya perempuan sendiri, ada satu orang ibu-ibu dari dinas, ini salah satu, ini 2021. Jadi saya kebetulan disuruh jadi ketua proyek hutan kota gitu karena related sama itu pekerjaannya di dinas gitu, banyak laki-laki tapi ya alhamdulillah gitu dipercaya untuk bisa menyampaikan hasil-hasil oleh kita begitu. Nah, jadi dari tadi gain capacity itu yaitu tadi untuk agile leadership, continue to learn and grow gitu kan, embrace challenge, jadi terus aja belajar gitu dan bertumbuh. Embrace challenge tuh jadi ya udah ada tantangan, nggak loyo tapi oke, loyo sebentar nggak apa-apa, tapi udah kayak gitu ayo gimana caranya untuk mengatasi tantangan itu, cari jalan kemana gitu ya, cari possibility. Dan failing teaches improvement. Jangan takut untuk gagal, atau misalnya kamu salah, biasanya kan gitu, kamu salah, jadi takut kan kalau kayak gitu, nggak pengen lagi deh ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya, oh aku salah nih, ya udah kita coba deh cara yang lain. Atau misalnya kalau misalnya lagi di organisasi, oh kayaknya kamu salah deh, oh bisa coba yang lain, eksperimen gitu. Untuk misalnya kalau ada acara gitu kan, metode-metode acara, nah bisa di eksperimen gitu, atau metode-metode dalam kepemimpinan juga jangan takut untuk bereksperimen gitu, untuk bisa meningkatkan improvement gitu, termasuk dalam kepemimpinan. Jadi jangan takut untuk gagal gitu kan. Kadang oh ini nih judul tesis saya ditolak misalnya Mas Felix misalnya, oh Mas Felix mah nggak ditolak sih kali ya. Iya dong gitu kan. Tapi jangan sampai ditolak gitu ya. Cuman kalau misalnya oh judul tesis ini ditolak nih, oh ya udah kita coba lagi yang mana kesempatan yang lain gitu. Nah gitu. Jadi agility atau keluasan itu
yaitu tadi dari inovasi, kolaborasi, dan optimasi nilai. Itu yang membuat agility itu bekerja sehingga goals itu dapat tercapai begitu. Dan yang selanjutnya adalah inovasi itu new idea, terus juga dengan mempraktekkan nilai yang terus dikembangkan, itu tuh sangat penting untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Ini salah satu contoh opini saya dalam inovasi. Jadi bagaimana innovation as the new way to solve any number of problems with different and unique approaches from our cumulative creative knowledge. Jadi kita berani mengeksplor pengetahuan kita begitu, sehingga kita bisa transform nih developing countries ya Indonesia sebagai negara globalisasi begitu. Jadi unlimit yourself gitu. Jangan membatasi diri sendiri. Aduh, aku nggak bisa. Jangan. Pasti bisa, Mas Felix bisa lulus tepat waktu gitu kan. Lancar gitu kan segala urusannya gitu kan. Dan Mas Ahmad juga pasti punya breakthrough atau punya program yang memang kuat begitu. Jangan membatasi diri gitu, dan juga yakin pasti insya Allah bisa begitu. Jadi unlimit yourself gitu. Dan coba I learn to enrich gitu. Coba kita bisa juga untuk memperkaya mindset, perspektif, skill, dan attitude gitu ya. Jadi attitude itu emang jadi kunci juga gitu. Bagaimana kita bisa luas untuk bisa berinteraksi dengan orang, berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun gitu. Attitude jadi kunci selain kita punya skill, perspektif, dan mindset atau modal kepemimpinan untuk kita bisa melangkah selanjutnya mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ini kebetulan cerita lagi setelah lulus ngapain, sebenarnya saya bingung antara jadi dosen atau misalnya saya di bisnis gitu kan. Dan akhirnya sebenarnya dosen kepilih, tapi saya juga ada inkubasi bisnis, terus ternyata jadi dosen sepertinya ada karena keluarga nggak bisa ditinggalkan atau apa gitu ya, dan jauh begitu, jadi kayak saya memutuskan Bismillah gitu kan, lebih ke entrepreneurship gitu, jadi wirausaha, bisnis, tapi bergerak di bidang yang memang saya sangat minati, yaitu bagaimana pemulihan alam, rehabilitasi alam. Jadi pekerjaan dari desain taman ke perencanaan hutan segala macam untuk pemulihan kawasan. Nah, itu saya bekerja di bidang itu. Jadi awal-awal juga coba ikut kompetisi, terus juga saya training begitu. Jadi ya banyak kemungkinan yang kita bisa coba dan sebenarnya nggak tahu gitu. Karena saya juga nggak tahu, bisnis tuh apa sih gitu kan, dari biologi dan arsitek lanskap gitu. Tapi ternyata dari situ ya itu kita embrace challenge gitu. Atau misalnya ini nggak pasti saya jadi apa tuh, nggak tahu nih, ya udah kita coba jalani apa possibility atau kesempatan yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah waktu itu juga coba aktif, jadi jadi mungkin aktif jadi membership di international organization gitu, misalnya kayak Society for Ecological Restoration sejak 2017, IFLA juga, IAVS juga, dan ya membership mungkin kalau misalnya teman-teman misalnya ada kayak international education apa gitu ya, jadi asosiasi edukator tentang apa atau misalnya penelitian tentang apa, mungkin bisa membership. Biasanya kalau negara berkembang itu ada bantuan ya, misalnya membership tahunan tuh bayarnya sekitar misalnya kayak saya misalnya 250.000, tapi misalnya ada bantuan jadi cuman 150.000 per tahun. Tapi dari situ kita bisa dapat info biasanya, terus juga kita bisa email sama ahli-ahli gitu kan. Terus juga bahkan kita bisa kalau ada
apa yang dibayarin gitu, konferensi bisa dibayarin. Saya alhamdulillah sampai 3 kali dibayarin travel grant karena ikut IAVS itu. Terus juga ini alhamdulillah saya juga dipercaya jadi ini bagian dari bukan panitia, pengurus Society for Ecological Restoration. Jadi itu kan ini 4.000 membernya, share seluruh dunia 4.000, dan alhamdulillah saya dapat apa ya, oh ya disuruh ngerjain ini ngerjain itu gitu kan. Ya alhamdulillah sebenarnya itu dari networking itu gitu, dan kita perlu berani untuk bisa ya udah hajar aja lah, walaupun sendiri orang Indonesianya hajar aja, ceweknya sendiri atau apa hajar aja gitu. Nah, apalagi nanti kalau misalnya ada punya teman bareng-bareng ya mungkin bisa lebih kuat, dan alhamdulillah juga ini dapat coba ikut volunteer gitu ya, menyumbang pikiran program Jabar Innovation Fellowship 2019 bisa sama programnya gubernur. Jadi alhamdulillah dari situ malah juga manjang gitu. Jadi bisa sama dinas-dinas bekerja bareng kayak gitu, dan Mata Garuda Jabar juga bisa memperkuat kita jadi bisa kayak kolaborasi riset dan sebagainya, dan itu sangat mensupport juga. Dan ya alhamdulillah dengan ya mencoba mungkin teman-teman nanti sambil nyari, oh mana sih asosiasi internasional yang bisa mendukung saya gitu kan ke depannya. Bahkan sampai ada kalau orang-orang di luar negeri peneliti sampai dia udah 30 tahun, 50 tahun udah jadi member itu gitu, sampai udah tua banget gitu kan. Nah, ini gitu ya. Ya alhamdulillah ternyata diminta bantuan juga jadi panitia, dan juga ini saya sertifikasi karena kita kalau saya itu penting. Jadi kapasitas kita tuh ya perlu mau nggak mau kitanya harus upgrade gitu. Jadi alhamdulillah satu-satunya yang dapat praktisioner Indonesia gitu. Alhamdulillah, tapi juga sedih karena masa sih Indonesia nih yang lahan hutannya banyak yang sudah terjamah, sudah rusak, kok cuman satu gitu yang ikut sertifikasi ini gitu. Saya kira tuh banyak dari kementerian atau apa gitu, ternyata ternyata ini kita perlu perkuat begitu. Jadi itu juga yang kadang oh ya kita perlu terus bergerak begitu. Nah, ini salah satu juga proyek-proyek MG Jabar begitu yang sebelumnya, karena kita kan kepengurusan online ya, jadi saya juga pusing, dan itu juga jadi tantangan juga, ini gimana nih, dan sebagai sekjen tuh jadi kayak kompor gitu, gimana kita kadang ke Kang Abila jangan lupa ayo kita puncak keakraban, atau jangan lupa ini kita ngundang siapa dari Disdik dari mana gitu, dan alhamdulillah ini ada Haikal artis lah, lumayan ya kalau tahun 90-an mungkin familiar begitu. Nah, kita undang juga gitu kan, gimana kita juga walaupun online tapi berapa ratus ya yang ikut ini program yang edukasi Mata Garuda, webinar kelas inspirasi ke SMA. Nah, ini juga waktu itu juga kalau nggak salah ke UPI juga sempat nyebarin mungkin kegiatan-kegiatannya, jadi ke setiap kelurahan juga disebarkan. Nah, ini jadi think globally, act locally. Kalau saya nambah think plus network globally and act locally gitu. Nah, ini kebetulan, ini yang berpuluh-puluh tahun dia jadi anggota IAVS, yang di tengah, di atas, itu yang kanan orang US, dari Georgia University, yang kiri dari Yokohama University, Jepang. Nah, ini baru kemarin, kebetulan alhamdulillah saya dapat travel grant lagi. Ketemu di Spanyol. Dan di bawah ini juga orang Jepang, dia kerjanya di Estonia, dan tahun 2017 IAVS itu asosiasi yang sama, jadi asosiasi itu. Nah, jadi tapi apa sih sebenarnya fungsi dari semua itu? Sebenarnya itu untuk kita juga menyebarkan apa ilmu yang sudah kita dapatkan ke, misalnya ini kalau sebelah kiri kayak saya kebetulan kerjanya sedang bersama Dinas Kehutanan Jawa Barat. Jadi
saat punya kesempatan untuk ikut kerja bareng pemerintah, ya udah kita coba act locally gitu, kita support gitu kan. Ya walaupun misalnya dengan mereka punya keterbatasan atau apa, kita bisa bisa juga support secara profesional, ataupun kita misalnya kita mau support secara volunteer juga. Jadi ada bagian volunteer, ada bagian profesionalnya nih di Dinas Kehutanan, pekerjaan banyak pekerjaan. Nah, terus sampai ke kanan juga alhamdulillah. Jadi stakeholders di Jakarta bisa kota kanan atas ini kerjasama sama IPB, dinas di Jakarta juga, dan di bawah kanan itu sama kelurahan, kecamatan di Depok untuk membangun pekarangan ramah lebah madu waktu itu ya, karena saya pekerjaannya ya nggak jauh-jauh dari tanaman begitu ya, kawasan seperti itu. Nah, jadi maksudnya adalah ini mau memperlihatkan sebenarnya bukan Mbak Amar gimana gitu ya, Mbak Amar mah cuma nampilin foto-foto, enggak banget gitu. Jadi kita jangan membatasi kita dari mana, atau misalnya kita cuman bisa sampai sini, enggak gitu. Jadi teman-teman pasti bisa untuk lebih berkualitas, teman-teman bisa punya network untuk bisa bergerak mencari konsisten terhadap kesempatan itu, sehingga saat ada kesempatan berkolaborasi dengan banyak pihak, kitanya bisa menyambut itu begitu. Itu kira-kira pesan maksudnya dari think plus network globally and act locally. Sehingga ready to be a global leader gitu kan. Karena Indonesia berhak yang terbaik dari kita gitu. Awardee alumni LPDP gitu. Apalagi awardee alumni LPDP UPI gitu ya. Indonesia berhak yang terbaik dari teman-teman, apalagi teman-teman menjadi corong dari edukator terbaik begitu di Indonesia gitu. Jadi itu mungkin yang bisa dimanfaatkan dari kesempatan teman-teman menjadi awardee LPDP di UPI. Jadi becoming the best version of you gitu, jadi yang terbaik versi teman-teman. Jangan pernah ngelihat, misalnya jangan pernah ngelihat saya cuman sedikit aja, ya Mbak, bandingkan teman-teman dengan orang lain, tapi bandingkan teman-teman dengan masa lalu teman-teman. Jangan pernah bandingkan teman-teman dengan orang lain, tapi bandingkan teman-teman dengan masa lalu teman-teman. Saat teman-teman hari ini ternyata lebih baik daripada hari kemarin, nah itulah yang menjadi keajaiban dan semangat teman-teman. Jadi, becoming the best version of you as a gift for helping the world. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Mas Felix. Punten. Kang Felix, Mas punten Felix. masih di mute. Sip. Semangat banget saya untuk ngomong. Saya sampai lupa kalau masih di mute. Oke. Terima kasih Teh Amarisni untuk insightful yang luar biasa dan pengalaman yang membuat kami ngiler pada siang hari ini. Satu hal yang bisa saya ambil dalam penjelasan dari Teh Amarisni adalah pemimpin adalah seseorang yang dibentuk, bukan dilahirkan. Dan pemimpin yang baik mampu memanajemen dengan baik. Semoga apa yang disampaikan dan dapat kita terapkan dan kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan memimpin negara nantinya. Nah, Teh Amarisni sedikit bercerita nih. Tadi kan saya sudah melihat bagaimana Teh Amarisni memiliki proyek-proyek di bidang lingkungan dan juga di sungai salah satunya. Nah, Teh Amarisni kan saya jurusan pendidikan geografi. Saya juga sudah memiliki beberapa proyek di bidang nature gitu kan, sudah bergabung di Earth Hour sama di WWF gitu. Saya sudah bergabung di sana. Dan saya juga ada beberapa kegiatan ya yang terkait dengan sungai seperti sedimentasi, kualitas air, pemanfaatan sungai, dan juga organisasi sungai. Nah, saya harapkan nanti dan semoga kalau bisa, saya boleh dong direkrut oleh Amarisni untuk menjadi tim partnernya dalam ada beberapa penelitian, kegiatan gitu, Teh.
Sedikit promosi teman-teman, mana tahu ya Iya, ada oh sangat ya. berguna sekali promosi seperti itu. Jadi nanti kita langsung kontak aja. Iya sih. Tadi kan sudah dijelaskan ya, think plus networking globally, act locally gitu. Jadi networking luar biasa banget pentingnya kan Teh. Betul sekali, benar-benar. Oke, jadi ya Teh nanti kalau ada kabar-kabar baik bolehlah nanti kita dirangkul gitu ya Teh, diajak. Ya boleh Baik nanti Kakak yang Teteh, kontak gimana nomor gimana? teleponnya jadi siapa aja bisa menghubungi begitu kalau ada nanti misalnya oh ada yang tidak berhubungan dengan saya tapi saya bisa menyambungkan ke yang lain gitu. Itu welcome banget gitu atau diskusi di luar hal yang saya tekuni itu welcome juga. Oke, terima kasih Teh Marisni. Wow, teman-teman, kita sudah punya satu privilege dari pembicara kita pada hari ini dari Mata Garuda Jawa Barat. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Luar biasa ya, silaturahim ini membuka gerbang masa depan cerah. Baik, Kang Teteh semua, kita sudah masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, sharing-sharing pengalaman, dan juga mana tahu teman-teman memiliki pengalaman terkait kepemimpinan atau leadership, boleh disampaikan ke kami, atau juga memiliki pertanyaan atau diskusi, boleh. Kita diskusi selama 15 menit, dimulai dari sekarang. Kita akan memberikan tiga penanya atau tiga partisipan pada siang hari ini. Kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya? Waduh, sepertinya sudah pada paham dengan penjelasan dari Teh Marisni, atau terpukau gitu, atau ngiler, ih kapan nih ya bisa kayak Teh Marisni gitu, bisa ikut acara ini dan itu gitu. Bisa segera lah. Amin. Ya teman-teman, ayo. Jarang, oh iya sudah ada 2 orang, ini Ya, ada kayaknya Kang udah ada. Ahmad Rizaldi, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Felix. Terima kasih Teh Amar, sangat menginspirasi dan cukup membakar semangat ya pemaparan materinya gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Teh. Kebetulan saya ini concern-nya itu di UMKM dan pemberdayaan perempuan gitu. Jadi di sini pengen coba korelasikan dengan leadership gitu. Nah, kita tahu ya kalau misalnya sebelumnya saya ngelihat profilnya Teh Amar itu di samping sebagai Urdi kemarin, terus jadi istri juga, sebagai ibu juga, terus aktif juga gitu ya di beberapa organisasi, bahkan ada di beberapa kegiatan gitu yang dijelaskan Teh Amar, satu-satunya gitu perempuan di organisasi ataupun di kegiatan tersebut gitu. Nah ini cukup menarik bagi saya gitu di situasi sekarang gitu. Walaupun saya pikir Indonesia sudah cukup aware gitu ya dengan feminisme dan kesetaraan gender gitu. Namun masih ada aja stigma-stigma orang ataupun perempuan yang berpikir ya udah kalau ada laki-laki biar laki-laki aja gitu. Sebagai contoh sederhana nih Teh gitu. Di kelurahan ada kegiatan gitu. Kemudian diminta untuk jadi ketua panitia nih gitu kan. Nah, kadang perempuan berpikir ya udah kalau misalnya masih ada laki-laki biar aja laki-laki gitu. Padahal kalau saya berpikir gitu ya dari aspek kesetaraan gender sebenarnya ya perempuan ataupun laki-laki punya kesempatan yang sama untuk memimpin begitu ya. Itu berdasarkan perspektif saya. Nah, kaca kepada pengalaman Teh saya pikirkan boleh nggak sih Teh share ke kita ini gitu. Sebenarnya apa motivasi itu satu motivasi Teh Amar untuk bisa kemudian percaya diri aja gitu. Ikut satu organisasi atau menjadi pemimpin sekalipun sebagai perempuan, sebagai ibu gitu, terus juga sebagai istri gitu, tetap confidence dan merasa bahwa tidak ada keterbatasan gitu dengan apa yang ada di sandang gitu sebagai istri, perempuan dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua Teh untuk bisa join gitu. Tadi kan Teh Amar ada share bahwa ikut asosiasi gitu ya. Itu kita bisa lihat ataupun bisa cari tahu di mana gitu Teh. Karena kan tadi Teh Amar itu concernnya di tanaman ya dengan reservasi sungai kalau saya tidak salah. Terus kalau kayak UMKM gitu. Nah, untuk kita bisa masuk di asosiasi skala internasional itu kita bisa akses di mana ya Teh?
Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rizal. Mungkin langsung saja boleh dijawab oleh Teh Amarisni. Dipersilahkan. Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Tadi mungkin mengenai ini ya, apa namanya, pemberdayaan, ya karena di pemberdayaan perempuan gitu ya. Nah, apa yang jadi motivasi begitu? Sebenarnya motivasinya gini ya. Allah tuh udah motivasi saya pribadi gitu. Allah tuh udah menciptakan kamu gitu dengan segala potensi, segala ya kalau tadi dibilang privilege, segala ya kemampuan gitu. Kenapa nggak kamu optimalin aja gitu? Dan dari situ yang menguatkan saya dan juga saya berpikir begini. Saya pengen ya saya dari SD gitu punya keresahan, oh ini hutan, alam lingkungan tuh semakin rusak gitu. Saya pengen jadi bagian yang bisa berkontribusi untuk pemulihan lahan atau pemulihan lingkungan. Saya pengen gitu. Jadi setiap ada kesempatan apapun, ya udah saya coba untuk visinya untuk pemulihan lahan atau pemulihan lingkungan, pemulihan alam begitu ya. Terus juga misalnya misalnya juga saya punya perusahaan yang menyemangati anak-anak teman-teman. Kalau misalnya punya visi, ya jalankan aja gitu. Karena ya motivasi saya itu tadi, Allah tuh udah nyiptain kamu loh dengan seistimewa itu gitu. Kenapa sih kamu masa sih gitu? Masa sih kamu nggak pakai dengan optimal gitu? Dan jangan malu. Udah kalau di forum internasional ya udah kamu aktif aja, kamu mau nanya, tanya, kamu mau diskusi sama peneliti itu atau misalnya saat banyak ya memang banyak kesempatan saya sama dinas-dinas banyak laki-laki semua gitu kan. Saat kita harus muncul. Ya kita punya kapasitas gitu. Kita meyakini diri kita, memotivasi diri bahwa kita punya kapasitas kok. Hal yang harus dilakukan hanyalah satu, mencoba gitu. Jadi kalau kita nggak mencoba, saat kita mencoba, kita jadi bisa menilai diri kita. Oh, kita nilainya udah 9 atau masih 7 gitu. Jadi kita bisa menilai, oh kalau masih 7, mana yang kurang. Kita bisa tingkatkan supaya jadi 9 atau sampai jadi 10. Nah, itu langkahnya apa? Mencoba begitu. Jadi sebagai perempuan juga Allah udah kasih kamu sebagai ibu, sebagai masyarakat gitu ya. Kamu saat suami kamu, ya saya juga bilang, oh saya mau kayak gini ke suami. Jadi ke suami juga perlu ada komunikasinya gitu kadang ya. Jadi ini saya punya mimpi ini, gimana? Jadi share mimpi, diskusi. Jadi kalau kita juga melakukan A, B, C, D gitu kan, suami tahu dan suami bisa support. Oh ya, saya mengerti visinya dia, istri gitu ya. Nah itu tadi motivasinya itu. Jadi ya coba gitu sebagai perempuan tidak ada halangan, kita percaya bahwa kita juga punya kapasitas begitu. Nah yang kedua tadi misalnya gimana sih membership atau misalnya ini ya ikut aktif di organisasi-organisasi internasional. Ya pertama sih memang browsing gitu. Jadi misalnya kita cari memang internet ya maksudnya kita cari misalnya woman leadership atau bisnis atau misalnya asosiasi tentang pemberdayaan misalnya dari UMKM mungkin bisa small medium enterprise community gitu ya yang internasional. Nah, kita bisa ikut aktif dari situ gitu, searching yang memang udah kredibel gitu. Jadi sambil cari yang memang kredibel nanti bisa share juga nanti kalau misalnya saya ketemu link atau misalnya tentang itu komunitas itu mungkin nanti juga saya bisa share juga ke Mas Ahmad gitu. Tapi yang perlu dilakukan, yang perlu diniatkan adalah niat aktif ya. Kadang misalnya kesulitan nih, misalnya dalam segi teknis, oh saya nggak punya kartu kredit karena pembayaran membership tuh harus pakai kartu kredit misalnya. Nah itu misalnya bisa disiasati. Oh siapa atau misalnya kalau misalnya teman-teman punya ini ya, misalnya nemu oh membership edukator Mas Ahmad. Oh saya ketemu nih asosiasinya, terus juga
bagus ini gitu, terus mau membership, nanti bisa misalnya bisa pakai misalnya saya kebetulan ada credit card gitu, jadi misalnya bisa transfer ke saya, nanti saya yang pakai credit card gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kayak gitu jadi halangan untuk kita nggak masuk ke dalam global citizen ya, atau misalnya masyarakat global gitu, karena sayang banget gitu kan. Saya suka ngomporin teman-teman gitu, tapi kadang nggak juga gitu, karena saya nggak punya kredit card atau apa gitu, atau PayPal gitu. Kalau misalnya PayPal kayaknya sekarang udah bisa pakai GoPay terus connect ke PayPal, itu bisa untuk pembayaran membership. Kadang ada yang bisa juga. Jadi jangan sampai hal-hal teknis itu juga menyusutkan semangat teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya dari teknis itu saya bisa bantu, nanti tinggal kontak aja saya kalau misalnya ada kesulitan kalau mau daftar membership di organisasi manapun di internasional. As long as kita konsisten juga tiap tahun gitu. Jadi memang kalau untuk Indonesia banyak juga yang yang jadi kayak dipotong diskon gitu, karena Indonesia masih kayak negara berkembang, jadi kayak masih harusnya 500.000, jadinya cuma 150.000. Nah itu banyak gitu. Jadi ada aktivasi, memang harus ada aktivasi membership tiap tahun gitu. Nah itu yang mungkin jadi tanda kutip pengorbanan lah kita untuk bisa scaling up networking kita ke arah situ. Mungkin itu gitu kalau dari saya. Sama-sama. Ya, baik. Jadi kalau misalnya jadi nanti kalau misalnya ini dari 29 atau 30 orang yang tadi mengikuti gitu, terus misalnya mau ikut organisasi internasional dan memang bagus gitu, tapi kesulitan misalnya perlu ada payment-nya gitu, nah nanti bisa kontak aja untuk disupport gitu. Oke, thank you banyak Teh Amarisni untuk bantuannya dan juga penjelasannya. Bagaimana Kang Ahmad Rizaldi, sudah puas dengan jawabannya atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan pertanyaan Kak Rizal tadi? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita ke penanya berikutnya. Tadi ada yang bertanya itu Tevina. Boleh Tevina? Dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Kang Felix atas kesempatannya, tapi sejujurnya untuk pertanyaan saya relate dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Ahmad Rizaldi, dan juga secara eksplisit sudah dijawab oleh Teh Amarini terkait dengan support system dari keluarga. Karena saya sangat menyoroti gitu bagaimana tadi sepak terjangnya Teh Amar yang sudah sampai ke kancah internasional dengan kondisi punya baby gitu kan, itu sangat luar biasa, yang saat ini juga saya alami sedang kuliah punya baby itu kayak keteteran gitu Teh, tapi luar biasa dengan Teteh yang bisa well organized gitu untuk kegiatan Teteh itu sendiri. Tadi Teteh udah sampaikan bagaimana support system dari keluarga dan juga dari lingkungan Teteh itu sendiri. Itu sangat bermanfaat sekali Teh untuk saya, untuk menjadi sebuah mungkin bisa nanti lebih didiskusikan dengan keluarga atau hal-hal lainnya, dan juga yang paling utama adalah niat dan motivasi dari diri saya sendiri. Itu Teh. Terima kasih banyak Teh Amar untuk penjelasannya. Siapa teman juga. Ya, baik, terima kasih Tevina untuk apresiasinya kepada Teh Amarisni. Luar biasa memang kalau saya bisa menyebut Teh Amarisni adalah seorang perempuan yang pemberani dan juga Kartininya di tahun 2022 ini. Tapi satu hal saya juga nggak well organized juga, kusut aja gitu. Cuman maksudnya gimana, memang betul cari support system yang bisa mengerti. Kadang kalau misalnya UTS, saya ada di rumah di Depok, tapi misalnya orang tua di Bandung bisa pas UTS seminggu ke sini gitu misalnya. Jadi kayak, nah itu juga perlu diskusi, dan ya maksudnya menikmati kekusutan kadang ya memang ya perlu juga gitu untuk nanti gimana ditata lebih baik begitu ya. Jadi ya saya nggak well organized juga. Jadi Mbak Vina semangat selalu, pasti bisa insya Allah. Kalau insya Allah niatnya pasti, kalau udah niat insya Allah Allah akan kuatkan begitu. Jauh-jauh pasti lebih sukses gitu Mbak Vina. Amin Teteh. Terima kasih Teh. Kusut juga jadi terhalang ya dengan motivasi dan juga dengan support system yang kuat Teh. Iya betul sekali.
Alhamdulillah. Selamat Teteh, Wilujeng. Ya, terima kasih. Teh Amar, ini ada sedikit request dari audiens kita pada hari ini. Boleh minta kontaknya Teh Amar, kata beliau. Izin Teh, apakah boleh kita share atau hanya bagi yang teman-teman yang seizin Teh Amar aja boleh kita share kontaknya? Atau kita kasih sosial media Teh Amar aja, mana tahu sewaktu-waktu Oh, mereka, nah ini boleh. ya ini kontak Teh boleh, Amar. bentar sebentar. Ini saya saya share screen aja ya. Ada sekitar 29 orang ini Teh pada minta kontaknya Teh Amar, tapi saya Iya nggak berani boleh, nggak kasih. apa-apa. Nggak apa-apa untuk award di LPDP UPI apa sih yang enggak gitu kan. Oh, udah ready ternyata di sini nomor kontaknya. Ayo teman-teman buruan di screenshot, ayo. Keburu nanti dia habis. Ya kadang maksudnya kalau saya menyadari ada hal-hal teknis yang mungkin terhambat gitu ya, maksudnya itu kadang terlupa dan jadinya oh ya udah ntar aja atau nantinya jadi nggak jadi gitu. Nah maksudnya saya juga merasakan itu dan maksudnya saya ya selama kita bisa bantu gitu kan, kenapa enggak kayak gitu. Jadi ya saya merasakan teman-teman dan mungkin nanti teman-teman mau tanya gitu nggak masalah juga gitu walaupun bidangnya berbeda atau bahkan saya nggak ngerti juga kalau misalnya ada yang bisa dibantu ya bisa dikabari. Iya, Udah siap, mungkin thank ya you Teh udahan. Amar. Iya, siap, thank you Teh Amar. Selanjutnya kita akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri dari Kelurahan LPDP UPI 8.0. Dari panitia ke Teh Amaris nih. Boleh operator dibantu untuk penyerahan dan juga dokumentasi. Ya, jadi Teh Amarisni ini ada piagam penghargaan, kenang-kenangan dari kami, award di LPDP UPI kepada pembicara yang luar biasa pada hari ini. Dan kami juga ada sedikit kenang-kenangan. Next, Teh. Iya. Nah, kami di sini ada sedikit kenang-kenangan. Ini baru mock-up-nya aja, nanti bakal nyampe ke rumah Teh Amarisni untuk kenang-kenangan dari LPDP UPI 8.0. Semoga hadiah yang kami ini tidak dipandang dari harganya, tapi dipandang dari keikhlasan kami memberikannya, dan juga ini adalah salah satu bentuk apresiasi kami kepada Teh Amarisni setelah memberikan kami pengalaman yang luar biasa. Terima kasih, Teh Amarisni. Terima kasih Teh Amar sudah sharing di kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, semoga bermanfaat dan jadi semangat buat semua. Ya, terima kasih Teh. Baik, teman-teman semua, kita bakal masuk kepada acara berikutnya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, saya ingin memberikan teman-teman ice breaking ya, karena tadi kita sudah agak berpikir sedikit keras gitu ya. Saya takut teman-teman agak pusing ya karena ini malam minggu. Saya ingin kasih teman-teman, tapi saya bukan lagi penghibur ya, tapi saya ingin mencoba menghibur teman-teman semua dalam siang hari ini, udah sore hari ini gitu. Nah, semoga ini juga relate banget ini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Amarisni tadi terkait dengan lingkungan dan juga kepemimpinan. Oke teman-teman, udah ready ya? Ini gamenya seru-seruan aja, jangan diseriusin kali gitu, takutnya teman-teman, ini kan bukan ininya gitu. Oke, siap, saya bakal share. Oke, sudah kelihatan teman-teman untuk share screen saya? Sudah kan? Oke, udah bisa dimulai. Kita mulai dari, ini nama game saya tebak gambar, jadi teman-teman itu tebak, saya bakal kasih clue-nya itu separuh dari atau sebagian dari tubuh hewan ini, nanti teman-teman itu tebak itu gambar apa gitu. Teman-teman bebas ya, berimajinasi atau menjawab dengan bebas. Silahkan, kita mulai dari gambar yang pertama. Are you ready? Kita mulai dari gambar pertama. Oke, teman-teman, ini gambar apa? Kuda. Kuda. Yakin kuda? Gak ada yang mau jawab ini ular? Kuda. Kuda. Oke. Teman-teman boleh open mic aja, nggak harus dari singa, kuda, keledai. Kuda berkepala sapi.
Kuda. Oke, teman-teman, kita buktikan. Ini gambar apa? Kuda. Wah, Muncul. nggak bisa diklik. Gimana nih? Oke. Ini adalah gambar anjing. Teman-teman pada salah. ini bukan kuda, atau ini anjing ya. Ampun, kok mirip sama kuda ya? Iya, ini anjing di 2022 gitu. Dan ini anjing masa depan nanti seperti ini. Ekor-ekornya juga, Kak Felix. Iya. Soalnya ada ekor-ekornya juga Kak Felix. Anjing itu ada ekor-ekornya juga yang sangat panjang seperti kuda. Iya, ini kan udah rekayasa genetik masa depan ini teh, anjing masa depan. Jadi nanti anjingnya bisa kedanain. Kira-kira ini gimana ya bentukannya? Oke, kita karena masih ada sekitar 18 lagi, clue-cluenya saya bakal kasih ke teman-teman. Nah, oke, ini gambar apa? Ini gampang banget ini mah gampang banget. Ayo. Ayam. Ekor anjing masa bagus. Hewan lagi. Ayo. Ekor anjing bagus. Burung perkutut, burung. Burung hantu. Burung hantu. Wow, kakinya kecil lah burung hantu. Oke, next. Ayam. Buaya. Siapa jawab buaya? Lantam kali nih. Sejak kapan buaya punya kaki kayak gitu? Ayang. Wah, ayangnya bisa terbang ya. Oke, survei membuktikan karena nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar atau aku yang nggak tahu ya? Ih, penyakit lama nih, nggak bisa diklik. Ya, anjing lagi. Ya, siapa tadi yang jawab buaya? Salah ya, ini anjing. Ya, anjing. Lucu kan anjingnya, bisa terbang. Oke. Ini kayak sekarang siapa yang ini sih? Oke. Kita masuk ke games lagi. Kita masuk ke clue berikutnya. Nggak bisa diklik. Lucu anjingnya imut. Jadi pengen dibawa pulang. Kok nggak bisa diklik? Oke. Nah, kalau ini apa? Jelas kuda. Kucing. Sekali kucing kayak gini ya. Tikus, kelinci. Oke, tikus, kelinci. Kuda. Wow, jawabannya ya baku banget. Oke, next. Tadi ada monyet, ada keledai. Yang lainnya ada apa ini? Wow, ada anjing lagi. Enggak, kali ini bukan anjing. Saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah iya, ikan apa ini? Ikan hiu. Hahaha, kalian salah semua. Iya. Ya, ternyata ini bukan kuda ya, bukan kambing atau bukan keledai, tapi ini adalah hiu darat. Oke, kita ke games berikutnya. Aku nggak bisa diklik. Yaps, ini apa? Udah jelas banget ini, udah jelas banget. Yuk, ini apa? Bebek. Bebek, terus ada ikan, ada anjing lagi. Ayo, ada burung. Gak ada yang mau jawab ular gitu? Oke, karena sudah ada yang jawabnya lain, jawabannya adalah biasa laptop murah kayak gini, susah diklik ya. Tara! Saya juga nggak tahu ini apa sebenarnya. Ini bebek jelmaan babi kayaknya. Siluman babi kayak patkai. Ilmu juga ya kalau dipelihara. Lagi ya waktunya. Ya, siap Kang. Ini kita sudah mau games terakhir. Ini kalau bisa diklik ya. Biasa. Ya, ini apa? Gambar apa teman-teman?
Penguin. Penguin? Iya. Penguin. Bener apa enggak sih ini penguin? Ya, saya mau nengok kolam chat dulu. Ini ada apa? Ular. Ikan. Oh, Om ini jawabnya ikan terus. Oke, kita buktikan. Nggak usah diklik ya. Penguin. Iya, ternyata nilai ikan paus, bukan penguin. Ikan pausnya versi vertikal. Iya. Gimana sih Wardi ini nggak bisa jawab? Nggak jelas. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Iya, ini apa? Ini pertanyaan terakhir nggak sih? Hai teman-teman, ini apa? Hayo. Kuda laut. Udah. Udah putus asa banget jawabannya ya. Kucing, jerapah, ikan, kuda. Oke, kita buktikan. Ini adalah Sarah. Ya, dinosaurus. Nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang benar. Gimana sih? Aduh. Ri. Jengking. Oke, kita ke gambar yang Yaps, bukan gambar terakhir ini. Ini gambar nomor 2 dari terakhir. Oke, ini gambar apa teman-teman? Ayo, ini gambar apa? Buaya, masih kuda. Oke, ular. Ayo ada lagi yang bilang ini biawak. Harimau. Bismillah, restu nama apa-apa, ayam. Oke, survei membuktikan. Apakah ini benar ayam? Iya, ternyata ini bukan ayam. Keren juga ya kalau ada kayak gini ya. Oke, teman-teman, ada yang kagum nggak sih sama gambarnya? Nah, ini ada di pedalaman. Pedalaman mana ya? Oke, kita ke gambar yang terakhir. Gampang banget. Aku kasih ini yang terakhir karena yang terakhir ini aku kasih yang gampang-gampang aja biar teman-teman awardee itu bisa ngejawabnya dengan benar ya, karena tadi nggak ada yang benar. Ayo. Pertanyaan terakhir. Wow, sudah ada di kolom chat. Kucing. Panda. Tikus. Apalagi? Apa? Ular. Oke, karena jawabannya masih tetap nggak ada yang benar, kita buktikan saja ya. Iya, burung hantu. Oke, teman-teman. Udah habis. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah ngikutin games kita pada hari ini. Oke, sebentar Felix mau closing. Bagaimana teman-teman gamesnya? Asik? Atau menjengkelkan? Iya. Gimana? Boleh dong kasih testimoninya gitu. Oke, nanti testimoninya boleh di grup aja ya. Baik, Akang Teteh semua dan para hadirin yang terhormat, kita masuk ke acara berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Mata Garuda Jawa Barat yang sudah hadir dalam silaturahim kelurahan LPDP UPI 8.0, kepada tim yang senantiasa siap siaga, dan peserta yang luar biasa antusias dan komit untuk mengikuti kegiatan sampai akhir. Selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, kami segenap panitia yang bertugas meminta maaf apabila terdapat kesalahan, tutur, dan sikap. Semoga silaturahim ini tetap terjaga dan menghasilkan suatu kolaborasi yang luar biasa. Satu dari saya adalah, if you really want to do something, you will find a way. And if you don't, you will find an excuse. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda akan menemukan beragam alasan. Saya Felix Rimba dan kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum.